Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada subuh hari ini kita kembali bisa hadir subuh berjamaah di Al-Faizin. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Anas bercerita suatu hari seorang ibu pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Nabi, perempuan ini yang bernama Ummu Suraqah, nama lengkapnya Ummu Harithah bin Suraqah. Dia berkata, "Ya Rasul, anak saya itu kemarin berangkat di perang Badar. Di hari-hari Badar itu, ya, hari yang panjang itu, dia naik ke sebuah bukit ya, untuk melihat potensi musuh untuk dilaporkan kepada Nabi. Tapi dalam proses pemantauan itu dia kemudian terkena peluru yang nyasar. Jadi kena panah di kepalanya, kemudian dia meninggal. Karena itu saya datang untuk mempertanyakan bagaimana nasibnya di akhirat. Ya. In kana fil jannati sabartu 'alaiha. Kalau dia sekarang berada di surga, maka saya bisa bersabar. Wa in kana ghairu zalika ijtahattu alaihi bil buka. Kalau dia tidak di surga, maka saya akan menghabiskan waktu saya untuk menangis. Dalam riwayat lain disebutkan, biar Allah yang akan mengetahui kelakuan apa yang saya lakukan. Kata sebagian ulama, dulu niyaha, menjerit-jerit di hadapan mayit itu belum turun perintahnya sehingga diperbolehkan. Kata perempuan ini, saya akan mengeluh, mengadu tentang anak saya ini. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Apa kau tidak tahu, wahai Ummu Harithah bin Suraqah, anakmu yang bernama Harithah bin Suraqah itu," ya, sebelumnya Nabi berkata, "Innal jannata jinan." Sesungguhnya surga itu bersurga-surga, artinya bertingkat-tingkat. Ya. Wa inna ibnaka ashabal firdausal a'la. Dan sesungguhnya anakmu itu berada di surga Firdaus yang paling tinggi. Riwayat ini mengatakan setelah mendapatkan keterangan begini, ibu ini pulang dalam keadaan senyum dan merasa tenang, walaupun anaknya pada akhirnya dia meninggal dunia di hari-hari Badar itu. Nah, saudara-saudara sekalian, para ulama-ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini mengeluarkan beberapa pelajaran hidup. Yang pertama, orang-orang yang terlibat dalam perang-perang suci, ya, perang-perang dalam Islam itu dikategorikan masuk dalam keadaan syahid. Yang penting niatnya dia tulus membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bocah ini, Harithah bin Suraqah ini masih bocah. Peperangannya belum berlangsung, masih di awal-awal, masih mengintai.
Tapi oleh Nabi dikatakan dia memasuki Firdausul A'la. Ya. Nah, ini saya kira pelajaran pertama. Yang kedua, salah satu yang membuat seorang ibu, ayah, atau orang-orang beriman tenang dengan hidup ini apabila dia punya pengetahuan atau wawasan tentang akhirat. Ya. Apa yang membuat ibu ini tenang? Karena dia sudah mengetahui bahwa melalui informasi Nabi dia sudah tenang di Firdausul A'la dan pulang dalam keadaan senyum. Nah, karena itu saya kira ini juga yang membuat orang-orang beriman itu menjadi tenang kalau ternyata setelah hidup ini ada akhirat, ada pemenuhan pahala, ada mizan, dan ada seterusnya. Tidak kita menerawang habis mati mau kemana. Dan perjalanan panjang ini wawasannya, informasinya ada dalam keterangan Al-Quran maupun hadis. Dan itu yang membuat hidup seorang mukmin itu jauh lebih tenang daripada umat-umat lain. Ya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, fikih-fikih kehidupan yang bisa dikeluarkan adalah jawazu bil buka indal musibah. Seseorang itu diperbolehkan untuk menangisi keluarganya, tetangganya, temannya, sahabatnya yang meninggal dunia. Dan menangis itu adalah manusiawi. Kita tidak sebut sebagai orang cengeng, tapi dia justru para ulama menyebutnya sebagai orang yang lembut hatinya. Orang yang bisa menangis itu kan punya latar belakang cerita yang panjang, kemudian air mata baru bisa keluar. Ya. Dan itu juga dicontohkan oleh Nabi SAW. Sahabat beliau meninggal, putra beliau meninggal, beliau kemudian juga meneteskan air mata. Tapi di balik tetesan air mata itu beliau berkata, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kami tidak akan berkata-kata yang membuat Tuhan kami tidak ridho. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya kira masalah setiap manusia itu cenderung kepada kepastian. Ya. Kenapa Ummu Harithah bin Suraqah ini datang kepada Nabi? Hanya ingin mendapatkan kepastian bahwa anaknya sudah tenang. Dan dalam hidup ini juga saya kira kita selalu butuh kepastian. Kita tidak suka dengan ketergantungan, apalagi di PHP. Butuh kepastian. Apalagi ini terkait dengan masalah masa depan akhirat anaknya. Yang terakhir yang dikeluarkan, pelajaran yang bisa dikeluarkan dari riwayat di atas tadi adalah sifat seorang dai di dalam menyelesaikan sebuah masalah, dalam mengedepankan masalah kelembutan dan berita gembira. Ya. Coba bayangkan kalau ibu ini datang dalam keadaan sedih, mempertanyakan anaknya, kemudian jawaban Nabi mengatakan dia lagi di neraka. Ya kan? Saya kira tidak akan menyelesaikan masalah. Dan itu membuat dia akan semakin benci dengan Islam. Para ulama mengatakan dari pelajaran hadis ini kita belajar tentang mengedepankan kelembutan, dan itu karakteristik dari Islam. Nabi itu diutus atas dua fungsi. Ya, inna arsalnaka rasulan basyiran wa nadhira. Ya, kami utus untuk sebagai pemberi kabar gembira, tapi dalam waktu yang bersamaan juga memberi peringatan. Mudah-mudahan riwayat pendek ini ada 1-2 manfaat yang bisa kita dengar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.